Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Prastuti, NIM 1921210007 dari kelompok 2, mata kuliah Tafsir Ahkam HKI 5A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian sholat dan tujuan sholat. Apa sih yang dimaksud dengan sholat tersebut? Kata sholat bukan asing lagi untuk kita dengar. Bahkan yang ber-KTP non-muslim pun, non-islam pun paham hal ini. Apalagi kita yang mengaku atau menyandang dengan gelar sebagai umat yang memeluk agama Islam, yang mendapati gelar sebagai seorang muslim. Jadi sholat merupakan perintah ibadah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanannya pun tidaklah mudah, bahkan bisa disebut sebagai perjalanan yang spektakuler, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut terjadi setelah Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama, Nabi Muhammad kehilangan Abu Thalib, yaitu pamannya, dan yang kedua yaitu kehilangan istrinya tercinta, yaitu Siti Khadijah. Beliau tersebut dikenal merupakan sosok yang sangat atau paling membela Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Terkait musibah tersebut, perjalanan dakwah Rasulullah merasa dan terasa sangat berat, dan karena tidak ada lagi yang membela Rasulullah dalam perjalanan dakwah beliau dan menjadi pelipur laranya. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala merencanakan sebuah perjalanan spiritual yang harus dilalui oleh Rasulullah, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut terdiri dari dua kata. Yang pertama, Isra dan Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj yaitu kisah perjalanan Nabi dari bumi menuju ke langit ketujuh, yang dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau akhir penggapaian untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala yang dijalankan 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi sholat merupakan ibadah yang mencakup ucapan-ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza utmanantum fa aqimus sholah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang memiliki arti, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring sekalipun. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat seperti biasanya. Sesungguhnya sholat merupakan fardu yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi maksud dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita telah menyelesaikan sholat, kita diwajibkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik dari kondisi duduk, berdiri, bahkan berbaring sekalipun kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat tersebut kita juga wajib melakukan sholat karena sholat tersebut merupakan sebuah fardu yang sudah ditentukan waktu-waktunya dalam syariat. Kemudian sholat pun merupakan
rukun Islam atau tiang agama, merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yaitu Islam didirikan berdasarkan 5 sendi atau tiang, yang salah satunya yaitu sholat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan ayat hafidhu ala sholat tersebut yaitu kita diwajibkan untuk sholat secara terus-menerus atau secara rutin dengan cara menyempurnakan rukun dan syaratnya. Dalam melakukan sholat tersebut kita juga diwajibkan dengan melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan memelihara kekhusyukan, dan dalam sholat tersebut kita itu dapat berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Bahkan kita juga dapat bermunajat kepada Allah, dapat berdoa kepada Allah, dapat memuji, dan bahkan menyanjung Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi sholat tersebut merupakan sebuah tiang agama yang memiliki dampak positif yang sangat besar bagi diri kita sendiri tentunya, yaitu untuk pembersihan hati dan jiwa kita. Kemudian akan tetapi dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiris sabil hatta tagtasilu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa qulu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafuwan ghafura, yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar melalui saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam mufasir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, dengan cara sapulah mukamu dengan tangan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dari penjelasan ayat tersebut, Allah melarang kita untuk melaksanakan sholat apabila kita dalam kondisi atau keadaan yang sedang mabuk, sedang junub, bahkan sedang menyentuh perempuan. Maka dari itu kita dilarang untuk beribadah sholat dan beribadah lainnya, yaitu dalam kondisi mabuk tersebut. Karena dalam kondisi mabuk tersebut kita tidak dapat berpikir secara jernih, bahkan kita itu tidak tahu bagaimana siapa jati diri kita sendiri apabila kita dalam keadaan mabuk, karena kita pikiran kita pun seperti terbang kemana-mana. Jadi kita nggak tahu siapa kita, apa yang kita ucapkan, itu kita nggak paham apa yang kita ucapkan, dan bahkan kita sering ngomong secara ngelantur gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan umatnya untuk menjalankan sholat 5 waktu, yaitu sholat harus didirikan dalam sehari semalam sebanyak 5 kali yang berjumlah 17 rakaat. Sholat merupakan kewajiban yang harus dijalankan tanpa kecuali bagi muslim, baik sedang sehat maupun sedang sakit sekaligus. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Bahkan kita sedang sakit pun kita masih tetap diwajibkan untuk sholat, karena Islam itu
memiliki berbagai kemudahan untuk menjalankan segala perintah-perintah yang sudah ditetapkan dalam syariat. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah pun ayat 45 menghubungkan seseorang dengan Tuhannya yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang memiliki arti dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat, dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam hal ini kita disarankan atau menjadikan sabar itu sebagai sebuah pembatas atau pembenteng kita untuk menahan diri dari segala yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sholat tersebut menjadi penolong atas segala masalah yang kita hadapi. Dengan cara kita harus melakukan sholat tersebut walaupun sholat tersebut sesungguhnya berat, terkecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi kita itu dianjurkan untuk sholat secara khusyuk, akan tetapi itu tidak mudah, bukan hal yang mudah untuk membangun sholat yang khusyuk. Kemudian sholat itu juga dapat merupakan obat hati serta menjadi pelipur lara untuk manusia ketika sedang dalam keadaan susah, dan kita dalam keadaan sempit pun kita itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Perintah dalam sholat pun terdapat juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi aqimus sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'ana fajri kana mashuda. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Jadi maksud dari ayat tersebut, kita diwajibkan untuk mendirikan sholat dari mulainya tergelincirnya matahari sampai hingga kegelapan malam itu tiba. Yang dimaksud yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan bacaan di waktu subuh atau di waktu fajar itu sesungguhnya dilihat atau disaksikan oleh para malaikat yang menjaga siang dan malam. Betapa istimewanya ketika kita melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh tersebut, karena kita disaksikan oleh berbagai malaikat, bukan berbagai, banyaknya malaikat-malaikat yang menjaga, yang berjaga pada malam hari dan siang hari tersebut. Kemudian untuk tujuan sholat tersendiri, kembali lagi kepada kita. Tuhan Allah itu menciptakan kita adalah dengan tujuan untuk beribadah kepadanya dengan segala amal kebaikan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini diperintahkan untuk menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala anjurannya. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup itu seperti pilihan. Ya, memang sebenarnya benar itu, karena hidup itu memang sebuah pilihan. Dalam keadaan ini kita juga dapat memilih antara kita ingin tetap melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, atau kita lebih meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sebuah bekal kita untuk menuju di akhirat kelak nanti. Sholat pun menjadi sebuah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang memiliki arti mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadis tersebut sudah mengatakan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita melaksanakan sholat secara sembrono atau main-main,
dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7 itu mengatakan failul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzihum yuraun wa yamna'unal ma'un, yang memiliki arti maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Dalam hadis Imam At-Tabrani, Nabi Muhammad SAW menggambarkan orang yang mengerjakan sholat atau sujudnya itu bagaikan ayam yang sedang mematuk makanan secara cepat atau kilat, maka sholatnya akan dilipat lalu ditamparkan ke muka orang yang bersangkutan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi maksudnya tersebut itu apabila kita menjalankan sholat secara tergesa-gesa itu kita juga tidak baik, itu bahkan dilarang dalam sebuah hadis Imam At-Tabrani. Begitu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.